Babak 90 Turnamen Elite Akademi Master Roh tingkat lanjut kontinental. Fase kualifikasi turnamen memiliki format yang berbeda dari fase promosi. Format pertarungan fase kualifikasi adalah yang paling Anda semua kenal, pertarungan tim 7 anggota. Ini adalah kompetisi round robin di mana 5 tim dengan kemenangan akan berlanjut ke fase promosi. Format fase promosi turnamen ini spesial. Tim yang bersaing masih terbatas pada 7 anggota tetapi pertempuran sekarang adalah 1-1 dengan anggota tim yang menang tetap berada di lapangan untuk menghadapi anggota tim lawan berturut-turut, sampai siswa di satu sisi semuanya kalah. Hasilnya, fase kualifikasi dapat dikatakan untuk menunjukkan kecakapan tempur tim secara keseluruhan sedangkan fase promosi digunakan sebagai panggung untuk menunjukkan kehebatan individu masing-masing anggota. Adapun alasan untuk memiliki fase promosi, itu untuk dua kerajaan dan Aula Roh untuk lebih mudah mengenali bakat spektakuler dalam tim yang bersaing. Fase final memiliki 33 tim yang bersaing, dan formatnya adalah eliminasi satu putaran bracket undian acak. Grandmaster, tolong tunggu sebentar. Oscar menyela, ketika dia bertanya dengan sedikit kebingungan, Grandmaster, bukankah Anda baru saja mengatakan bahwa kedua kerajaan memiliki satu tim unggulan dan 15 tim normal yang maju melalui fase kualifikasi dan promosi? Jika demikian, itu menambahkan hingga 32 tim, bersaing di final, dari mana asalnya yang ke-33? Grandmaster tersenyum sedikit, saya lupa menyebutkannya, final tidak memiliki 2 tim unggulan tetapi 3. Unggulan ketiga berasal dari tim pribadi Spirit Hall sendiri, dan tim ini dapat dikatakan memiliki potensi kemenangan tertinggi. Meskipun Aula Roh bukan Akademi Master Roh tingkat lanjut, itu pasti memiliki organisasi sendiri yang melatih tuan roh mereka yang lebih muda, dalam 3 kejuaraan Master Roh tingkat lanjut sebelumnya, selain Kekaisaran Bintang Luo menang sekali, 2 kemenangan lainnya semuanya diambil oleh tim Aula Roh. Mereka juga akan menjadi pesaing terkuatmu di turnamen ini. Dari pengalamanku, tim Aula Roh yang dikirim kali ini pasti akan lebih kuat dari tim Kaisar yang kamu temui sebelumnya. 7 iblis Shrek saling memandang, tetapi apa yang mereka lihat di mata masing-masing bukanlah kekhawatiran, tetapi rasa ingin tahu dan kegembiraan yang membara. Setelah mengalami begitu banyak pertempuran di area roh dan bahkan menjadi tim pertempuran roh emas peringkat 30 yang belum pernah dilihat sebelumnya, yang paling mereka inginkan sekarang adalah lawan yang sangat kuat. Tanpa lawan yang kuat, bagaimana lagi mereka bisa lebih mengasah kemampuan mereka? Fase promosi akan menentukan peringkat masing-masing tim kerajaan secara terpisah, dari peringkat 1 hingga 15. Manfaat dari peringkat ini akan terlihat jelas di fase final. Format fase final adalah eliminasi satu putaran. Setiap putaran, akan ada satu babak, beberapa tim yang menggambar tanda kurung kosong. Babak pertama, tim dengan tanda kurung kosong akan menjadi 3 unggulan, 30 tim lainnya akan berhadapan satu sama lain dengan 15 tim pemenang menghadiri pertandingan putaran berikutnya. Di babak kedua, termasuk dari 3 tim unggulan, tersisa 18 tim. Kali ini, dari tim yang tersisa, 2 tim yang menempati peringkat pertama di fase promosi akan menghadapi bracket kosong. 16 tim lainnya akan berhadapan dengan 8 tim pemenang yang melaju ke putaran ketiga. Putaran ketiga akan memiliki total 10 tim dengan lagi, 2 tim dengan peringkat tertinggi menggambar tanda kurung kosong. Mereka yang telah menggambar tanda kurung kosong tidak akan mendapat kesempatan lagi. Setelah putaran ketiga ronde R, tim yang tersisa harus menjadi 6 tim terkuat dari kejuaraan. Kali ini, tidak akan ada tanda kurung kosong. Babak keempat masih akan mengandalkan pemungutan suara buta untuk menentukan tim lawan dengan yang menang menjadi 3 tim terakhir. Untuk memastikan keadilan dalam penempatan 3 tim terakhir, tim harus menjalani pertarungan penyisihan grup dan individu. Pertama-tama adalah kontes eliminasi individu, mirip dengan format fase promosi. 3 tim akan melanjutkan dalam urutan bergantian. Setiap tim akan mengirimkan 1 anggota, 2 yang pertama akan saling berhadapan dengan pemenang menghadapi lawan, anggota dari tim ketiga, sampai kedua tim kehabisan anggota. Tim pemenang akan langsung menuju ke final. Kedua tim yang kalah kemudian akan berhadapan dalam pertarungan kelompok untuk memperebutkan kesempatan di final, 2 tim terakhir di final kemudian akan bersaing memperebutkan gelar juara dalam pertarungan final kejuaraan. Setelah mendengarkan penjelasan panjang Grandmaster, Ma Hongjun tidak dapat menahan diri. Grandmaster, mengapa kompetisi ini begitu rumit? Mendengarkan saja membuatku pusing. Dai Mubai membentak, apa yang harus dibingungkan?
Tidak masalah aturan macam apa yang ada, selama kita memenangkan setiap pertempuran, pada akhirnya bukankah kita akan menjadi juara? Grandmaster sedikit mengangguk, Mubai benar. Anda harus terbiasa dengan berbagai fase kejuaraan, tetapi dalam menghadapi kekuatan absolut, itu bukan yang paling penting. Selama turnamen, saya akan mengingatkan Anda tentang aturan khusus dan membantu Anda menganalisis lawan kalian. Sekarang semuanya berdiri. Selama beberapa hari terakhir ini, yang perlu kalian lakukan adalah berlatih pertarungan tiruan. Oh, benar. Ada sesuatu yang harus saya ingatkan, untuk fase kualifikasi divisi Heaven Door, kalian 7 monster kecil bisa hanya memiliki 3 orang yang berpartisipasi dalam pertempuran pada satu waktu. Selanjutnya, Rongrong sama sekali tidak akan pernah muncul selama fase kualifikasi. Saya akan memiliki regimen pelatihan khusus untuknya selama waktu ini. Petik 2. Hanya 3. Bahkan Tang San tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Grandmaster menjawab dengan tatapan tegas, apa? Anda memiliki sesuatu untuk dikeluhkan. Selama fase kualifikasi, tim akan terdiri dari 4 orang Tai Long, Huang Yuan, Jingling dan Jiangsu. 3 sisanya akan Anda putuskan, di antara kalian sendiri dengan Rongrong sebagai pengecualian. Tang San menyelidiki, Guru, apakah ini untuk menyembunyikan kekuatan kita? Tapi, bagaimana jika kita kalah? Grandmaster dengan tenang berkata, apa? Apakah Anda bahkan tidak memiliki kepercayaan diri sebanyak ini? Lawan sejati Anda berada di fase promosi dan final, fase kualifikasi pasti tidak akan menimbulkan masalah. Jika Anda mengekspos seluruh kekuatan Anda sekarang untuk semua orang, untuk melihat, maka bukankah akan lebih sulit bagimu untuk meraih kemenangan nanti? Tang San berpikir mendalam tentang kata-kata Grandmaster dan hanya setelah bertukar pandang dengan Dai Mubai, menganggukkan kepalanya, Guru, saya mengerti. Grandmaster menepuk bahu murid yang dibanggakannya dan berkata, saya tahu Anda akan mengerti. Taktik tempur yang sebenarnya di lapangan akan Anda putuskan. Anggota tim yang akan berpartisipasi juga terserah Anda. Yang bisa saya sarankan Anda adalah bahwa, selama fase kualifikasi, semakin sedikit Anda Shrek Seven Devils menunjukkan diri Anda, semakin baik. Di fase final, lawan yang akan Anda hadapi akan lebih kuat dari yang Anda bayangkan. Anda hanya memiliki satu tujuan. Untuk tujuan ini, berikan semuanya. Dalam beberapa hari berikutnya, anggota tim Akademi Shrek yang berpartisipasi dalam kejuaraan ini menjalani pelatihan tempur di bawah arahan Grandmaster. Khusus, untuk 4 tambahan baru, setiap hari dilewati di bawah batu kilangan Grandmaster. Mencoba membuat tim Spirit Masters yang koheren bukanlah tujuan yang mudah untuk dicapai, tetapi jika dalam tim ini, ada Master Spirit System Control yang luar biasa, maka semuanya akan menjadi lebih sederhana. Tang San tidak diragukan lagi dapat mengambil peran seperti itu, dan di bawah penempatan dan kepemimpinannya, keempat anggota baru perlahan-lahan menjadi akrab dengan metode bertarung 7 Iblis Shrek. Pada saat yang sama, Tang San juga mengkonfirmasi anggota yang akan berpartisipasi dalam fase kualifikasi. Kekuatan utama akan terdiri dari 4 dari 7 monster Shrek. Meskipun fase kualifikasi tidak terlalu penting, mereka masih perlu menjamin tempat untuk maju. Oleh karena itu Tang San memutuskan bahwa daftarnya adalah, termasuk dirinya sendiri yang harus muncul, Evil Eye White Tiger Dai Mubai, yang memiliki kekuatan roh terkuat, sistem makanan Spirit Master Big Sausage Paman Oscar, serta sistem serangan kekuatan jarak dekat Spirit Master Xiao Wu. Fatih, Zuzuking dan Ning Rongrong akan tetap bersembunyi. Semua persiapan telah selesai. 3 hari kemudian, ibu kota kerajaan Surga Dou, kota Surga Dou. Turnamen Elite Akademi Master Roh tingkat lanjut kontinental, peringatan pembukaan divisi Heaven Dou diselenggarakan oleh kota Heaven Dou dalam upacara yang luar biasa. Menjadi kompetisi Master Roh terbesar di dunia Master Roh, kejuaraan ini tidak hanya menarik perhatian para Master Roh. Dari keluarga kekaisaran, bangsawan hingga rakyat jelata, setiap warga di kota Surga Dou melihat kompetisi ini sebagai festival terbesar mereka. Upacara pembukaan akan diadakan di Heaven Dou Grand Spirit Arena. Sebulan yang lalu, tiket upacara sudah terjual habis. Harga tiket ini sama dengan harga tiket masuk arena pusat arena roh. Sebagai arena kompetisi utama divisi Heaven Dou Grand Spirit Arena telah menghentikan semua pertempuran arena sebulan sebelumnya untuk menjalani renovasi interior. Semua sub-arena di dalam arena roh telah digabungkan dengan cincin arena pusat untuk membentuk stadion besar untuk kompetisi.
Tidak termasuk bagian VIP yang tersisa di seluruh sisi utara area. Area roh yang direnovasi sekarang dapat menampung 80.000 penonton pada saat yang bersamaan. Pendapatan dari penjualan tiket besar, tetapi begitu juga jumlah yang dihabiskan Spirit Arena. Untuk periode waktu berikutnya, semua pertandingan fase kualifikasi di divisi Heaven Do akan berlangsung di sini. Di awal senja sebelum matahari belum terbit dari timur, Arena Roh Surga Do yang baru direnovasi telah menarik banyak penonton. Setelah tiba begitu awal, penonton ini jelas tidak akan diberikan akses awal ke arena, karena setiap tiket memiliki tempat duduk yang ditentukan sendiri. Untuk apa orang-orang ini berada di sini pada hari pertama upacara pembukaan, adalah untuk melihat lebih dekat para master roh muda yang menghadiri kompetisi ini. Di antara kerumunan, ada banyak gadis muda dengan tatapan penuh harapan. Seperti yang dikatakan Grandmaster sebelumnya, jumlah Spirit Masters di seluruh benua yang ditambahkan bersama-sama kurang dari 6 angka. Para siswa yang dapat mewakili akademi mereka yang maju dan menghadiri kompetisi penting ini bahkan lebih unggul. Lebih jauh lagi, dengan batasan usia 25 tahun, mereka tanpa diragukan lagi adalah target terbaik untuk gadis-gadis ini dengan romansa di hati mereka. Jika mereka bisa menikahi seorang guru roh yang kuat, ketenaran dan kekayaan pasti akan mengikuti. Bahkan beberapa bangsawan yang telah membeli tiket untuk area VIP juga berkumpul di luar. Bagi kaum bangsawan, guru semangat kepramukaan selalu mengasyikkan, tidak pernah membosankan. Turnamen elit, Akademi Master Roh tingkat lanjut kontinental pada dasarnya adalah tempat lahir bagi orang-orang berbakat. Apalagi mereka yang mencapai hasil yang baik dalam kompetisi ini, bahkan para siswa yang baru saja berpartisipasi akan menjadi objek malapetaka bagi para bangsawan dan klan yang kuat. Saat ini, dengan Heaven Do Great Arena sebagai jantungnya, hampir sepertiga dari Heaven Do City adalah pemandangan lautan manusia yang tak terputus. Mulai dari beberapa hari yang lalu, setiap penginapan tingkat di kota surga Do dipenuhi. Populasi kota telah meningkat hampir 50%. Ini menunjukkan daya tarik turnamen elit Akademi Master Roh tingkat lanjut kontinental pada orang-orang. Demi turnamen ini, kota Heaven Do telah memindahkan seluruh 5.000 penjaga kota untuk menjaga ketertiban, sejauh mungkin mencegah gangguan. Wah, banyak sekali orang. Ning Rongrong tidak bisa menahan tangis karena terkejut. Melihat ke timur atau ke barat, ini adalah pertama kalinya dia melihat orang sebanyak itu. Oscar menjabat sebagai utusan penjaga bunga, menjaga di sisi Ning Rongrong, sejauh mungkin menundukkan kepalanya, tidak membiarkan orang lain melihat penampilannya. Bukan hanya Oscar, selain beberapa gadis yang terpesona, apakah itu 7 iblis Shrek atau beberapa pemain pengganti, saat ini mereka semua menundukkan kepala. Pasalnya, busana yang mereka kenakan benar-benar membuat mereka merona karena malu. Seragam resmi Akademi Shrek bukanlah warna hijau biasa, melainkan warna antara kuning dan hijau. Menggunakan kata-kata Dai Mubai untuk menggambarkannya, ingus hijau. Demi turnamen akademi ini, Dekan Flender membuat seragam ini khusus dibuat sesuai dengan selera estetikanya yang aneh. Kainnya sebenarnya cukup bagus, dan juga nyaman. Tapi selain ingus hijau, dada setiap orang juga praktis ditutupi oleh desain monster Shrek besar, dan warna desain ini adalah hijau zamrud cerah. Ini masih belum banyak, yang paling luar biasa ada di punggung setiap orang. Beberapa kata besar disulam dengan sutra merah, mencari pengiklan. Di bawah kata-kata besar ini masih ada deretan kata-kata kecil, untuk biaya iklan, silakan hubungi Dekan Akademi Shrek, Tuan Flender, untuk pertemuan pribadi. Karena seragam kompetisi ini, 7 iblis Shrek pernah melawan dengan keras, tetapi pada akhirnya mereka masih ditekan oleh penyalahgunaan wewenang Flender. Di depan upaya tertinggi semua orang, Flender baru saja menyatakan keengganannya. Jika mereka benar-benar memiliki sponsor, maka dari seluruh pendapatan iklan, mereka dapat mengambil sepertiga untuk membayar anggota tim yang bersaing, dan sisanya dialokasikan untuk dana konstruksi akademi. Bagi Dai Mubai, Zhu King dan Tang San, jumlah uang ini mungkin bukan apa-apa. Tetapi bagi yang lain, uang masih sangat penting. Terlebih lagi, Tang San dan yang lainnya telah melihat keadaan asli Akademi Shrek. Setelah sekarang dengan susah payah menemukan kesempatan untuk mendapatkan uang, mereka masih tidak bisa dengan mudah menentang Flender. Meskipun dekan ini sedikit berbahaya dan licik, tidak mudah baginya untuk mendukung akademi selama bertahun-tahun. Tentu saja, 7 iblis Shrek juga pernah meminta bantuan Grandmaster, tetapi jawabannya juga sangat tidak biasa.
Grandmaster memberitahu mereka bahwa meskipun seragam ini agak tidak enak dilihat, itu juga semacam latihan untuk kualitas batin mereka. Jika mereka bisa menahan diri untuk tidak berubah di bawah ejekan dan tawa semua orang, maka kualitas psikologis mereka juga akan mencapai tingkat tertentu. 7 iblis Shrek diam-diam berbisik bahwa ini jelas untuk menguatkan ketebalan wajah mereka. Grandmaster menggunakan posisinya sebagai perwakilan akademi untuk bersama dengan Flander menolak mengenakan seragam seperti itu. Dan mereka hanya memiliki desain Shrek yang kecil dan sangat tidak mencolok di kerah kiri mereka. Justru karena pakaian yang tidak biasa inilah ketika Tang San dan yang lainnya akan memasuki kerumunan, mereka segera menarik perhatian khusus. Akademi apa itu? Astaga, apakah mereka baru saja merangkak keluar dari jamban? Aku sekarat karena tertawa. Desain monster hijau di dada mereka benar-benar terlalu menggemaskan. Kenapa telinganya terlihat seperti terompet? Lihat, lihat, di belakang mereka masih merekrut beberapa iklan. Apakah Akademi Master Roh tingkat lanjut seperti ini nyata? Bisakah mereka masih berpartisipasi dalam turnamen elit Akademi Master Roh tingkat lanjut kontinental? Ini terlalu lucu. Benar-benar semua jenis burung di hutan. Diam, mereka masih Spirit Masters. Hanya saja, saya berharap mereka hanya bergerak. Lihat si gendut itu, sepertinya dia tumbuh menjadi bola. Jika ada celah di tanah sekarang, maka 11 siswa Akademi Shrek mungkin akan saling mendorong ke samping untuk menjadi yang pertama masuk ke dalamnya. Bahkan jika mereka memiliki persiapan mental, mereka masih tidak menyangka akan ada begitu banyak orang di luar Great Spirit Arena. Mereka seperti sedang dipamerkan. Apalagi itu adalah model perhatian negatif. Tidak dapat mengubah penampilan mereka, Tang San adalah yang pertama mengeluarkan topeng Shrek yang awalnya mereka bawa saat berpartisipasi di turnamen arena roh, dan 7 iblis Shrek buru-buru menyalinnya satu persatu. Anggota terakhir yang menyedihkan dengan Tai Long tidak memiliki peralatan seperti itu, dan hanya bisa menutupi wajah mereka dengan tangan mereka, seperti itu semakin malu. Flander berjalan maju dengan penampilan, saya tidak tahu orang-orang ini di belakang saya, dan masuk ke kerumunan dengan langkah besar. Kecepatan Grandmaster dan Liu Erlong mengikuti di belakangnya tidak sedikit lebih lambat. Tang San akhirnya mengerti apa yang dimaksud dengan, ingin menangis tapi kurang air mata. Saat ini, jika dia bisa memilih untuk menghadapi tim Master Roh peringkat ke-50, dia masih tidak akan memilih untuk dipajang di sini. Untungnya ada sangat banyak tim yang datang untuk berpartisipasi dalam turnamen elit Akademi Master Roh tingkat lanjut kontinental, mewakili hampir 30 akademi, dan mayoritas minat penonton masih tertarik oleh kelompok-kelompok itu, memungkinkan pesta Shrek untuk masuk ke surga Do Arena Roh hebat setelah kesulitan mereka. Semua tim yang datang untuk berpartisipasi sebagian besar berpakaian cerah dan rapi. Meskipun mereka semua mengenakan seragam akademi mereka, tidak ada yang luar biasa seperti Akademi Shrek. Mengenakan pakaian emas, perak, merah, putih yang indah itu, dengan segala macam dekorasi, desain, dan seragam lencana akademi, masing-masing dan setiap Master Roh muda melangkah maju untuk memasuki arena Roh Agung seperti pahlawan dengan kepala terangkat tinggi. Dengan penampilan yang mengesankan dan menunjukkan keberanian, dengan berlimpah memandang dunia dengan hina. Setelah membobol Heaven Do Great Spirit Arena, party Shrek Academy semua kehilangan nafas. Tang San dan Dai Mubai berhadap-hadapan, mata mereka penuh ketidakberdayaan. Saat meninggalkan turnamen, tidak peduli apa yang kamu katakan, aku tidak akan memakai ini. Terlalu merusak citra heroikku. Ma Hongjun melepas topeng dari wajahnya dan mengeluh. Turnamen ini tidak mengizinkan menutupi wajah mereka, dan saat ini semua orang memiliki keinginan untuk segera meninggalkan tempat ini karena pakaian mereka. Berpartisipasi saat berpakaian seperti ini benar-benar terlalu memalukan. Untungnya, hari ini adalah upacara pembukaan, dan hari pertama turnamen elit Akademi Master Roh tingkat lanjut kontinental. Selain upacara pembukaan hanya akan ada satu pertandingan. Tim sekunder Heaven Do Imperial Academy akan melakukan pertandingan pertama turnamen round robin melawan lawan pertama yang mereka imbang. Itu juga bisa dianggap sebagai pertarungan roh dengan sesuatu yang bersifat pertunjukan. Kalau tidak, hanya dengan upacara pembukaan saja jelas tidak bisa menarik minat penonton. Turnamen elit Akademi Master Roh tingkat lanjut kontinental ini memiliki hadiah uang tunai, dan terlebih lagi langsung luar biasa. Setiap kemenangan pertandingan praseleksi akan menghadiahkan 500 koin roh emas, dan memasuki kompetisi promosi akan memberi hadiah tambahan 3.000 koin roh emas.
Jika mereka bisa memasuki final, Heaven Dow Empire tidak hanya akan memberikan gelar Baron, tetapi juga akan memberi penghargaan kepada setiap anggota tim 1000 koin roh emas, terlepas dari apakah mereka anggota biasa atau cadangan. Adapun bonus final terakhir, itu akan lebih tinggi. Demi iklan di belakang 7 Iblis Shrek, Flander telah melepaskan pendapatan ini. Dengan kata lain, hadiah apapun akan dikembalikan ke anggota tim. Tang San menghibur berkata, ngomong-ngomong, kemungkinan kita tampil di panggung hari ini kecil. Setelah kembali, kita akan membicarakannya dengan Dekan Flander lagi, dan tidak peduli apa yang dikatakan, kita tidak akan memakai pakaian ini besok. Setidaknya kita harus menjatuhkan surat-suratnya di belakang. Saat ini, Pesta Akademi Shrek berdiri di tempat istirahat yang diatur secara khusus untuk akademi yang bersaing di dalam arena utama. Mereka bukan yang pertama masuk, tapi juga bukan yang terakhir di sini. Di dalam area istirahat yang luas terdapat lebih dari 1000 kursi, dibagi menjadi beberapa bagian, yang akan digunakan untuk Akademi Guru Roh untuk beristirahat dan menunggu. Meskipun tidak ada banyak orang di sini seperti di luar, bersama dengan tim peserta Akademi Master Roh tingkat lanjut yang masuk, kelompok Akademi Shrek masih menjadi titik fokus. Meskipun sudah melakukan yang terbaik untuk menemukan sudut, mereka masih menarik banyak perhatian. Tetapi kualitas batin Master Roh akan selalu jauh lebih tinggi daripada orang biasa, dan meskipun tidak ada kekurangan tatapan menghina dan ekspresi menghina, tidak ada banyak komentar. Setiap anggota tim akademi dikumpulkan oleh guru masing-masing tim, menunggu upacara pembukaan. Pada saat yang sama, setiap akademi juga memiliki seorang guru yang melakukan pekerjaan konfirmasi pendaftaran-pendaftaran terakhir. Setelah siswa yang bersaing terdaftar dengan benar, setelah itu di turnamen, mereka tidak dapat lagi menambah atau mengubah anggota. Tidak lama kemudian, Flander kembali melenggang, "Yi, apa yang kamu lakukan berlari ke sudut seperti ini?" Melihat tatapan tidak ramah para siswa, Flander terbatuk agak canggung. Kalau begitu kita akan sampai di sini. Formalitas pendaftaran telah selesai, dan sebentar lagi kalian akan masuk untuk upacara pembukaan. Kalian masing-masing sedikit bersemangat, jangan kehilangan muka untuk Akademi Shrek kami. Anda harus menjadi tim juara. Juara. Kodok masih mau jadi juara. Pada saat ini, suara yang tidak harmonis datang dari samping. Para siswa Akademi Shrek menahan amarah yang meluap-luap, dan tiba-tiba mendengar suara ini mereka segera menoleh tajam untuk melihat ke arahnya. Itu adalah tim akademi yang berdiri di dekat mereka. Omong-omong, secara kebetulan, di antara tim ini ada beberapa 7 iblis Shrek yang diakui. Justru yang mereka temui ketika mereka awalnya pergi ke hutan besar Stardow untuk mendapatkan cincin roh ketiga mereka, siswa dari Blue Sun Sin Academy. Mereka masih memiliki jubah guru roh putih bulan itu, dua kata, Blue Sun Sin, dibordir dalam lingkaran di bahu mereka dengan warna biru hijau. Yang berbeda adalah kali ini seragam tim mereka semua memiliki dekorasi perak, tampak lebih mempesona dari sebelumnya. Saat ini, di antara 7 iblis Shrek hanya Fatih yang telah melepas topengnya, dan di antara 10 lebih siswa Akademi Sinar Matahari Biru hanya ada 2 yang awalnya bertemu dengan mereka, dan karena itu mereka tidak mengenali orang-orang ini. Siapa yang kamu katakan adalah katak? Yang pertama melompat adalah Tai Long. Yang memakai seragam hijau ingus adalah siapa? Kupikir kalian semua masih kekurangan topi hijau. Ditambah lagi, itu akan benar-benar sempurna. Pembicaranya adalah seorang pemuda yang berusia 20 tahun, seseorang yang belum pernah dilihat Tang San dan yang lainnya sebelumnya, dengan wajah yang agak pucat, tubuh yang ramping, dan sepasang mata kecil yang dipenuhi dengan penghinaan dan penghinaan. Akan kutunjukkan siapa katak itu. Tai Long langsung mengayunkan tinjunya. Dia tidak pernah memiliki temperamen yang baik, dan secara langsung diejek, bagaimana dia bisa bertahan. Tai Long, kembalilah. Suara Tang San naik. Baru saja akan berayun, Tai Long tidak punya pilihan selain berhenti di udara, menoleh untuk melihat Tang San, Tuan Muda San, aku. Tang San berbicara dengan tenang, apa gunanya berbicara besar, jika Anda ingin bertarung, tunggu sampai kita di atas panggung. Tidakkah Anda tahu bahwa Akademi Guru Roh dilarang untuk saling bertarung di sini? Ini adalah sekelompok kecil anjing putih, apakah mereka tidak memiliki pemilik, bahwa mereka pergi dengan cepat. Ekspresi Tang San sangat tenang di balik topengnya, paling-paling dia hanya terlihat sedikit tidak sabar, bahkan tidak menghadap orang-orang Akademi Sinar Matahari Biru saat dia berbicara. Siapa yang kamu panggil anjing?
Orang-orang Akademi Sinar Matahari Biru tidak memiliki banyak pengendalian diri, dan dalam sekejap mengelilingi mereka, masing-masing dan setiap orang dengan sikap mengancam. Rupanya mereka benar-benar memiliki sedikit kekuatan. Dai Mubai dengan kerjasama yang sempurna berkata, yang menggonggong adalah anjing. Sekelompok piatu yang tidak punya tuan, bahkan. San kecil, meskipun kita tidak bisa bertarung di sini, pertahanan diri selalu baik-baik saja. Saya tidak keberatan mengirim putih kecil ini anjing pulang. Orang-orang Akademi Sinar Matahari Biru marah, tetapi pada saat ini sebuah suara yang kuat bergema, apa yang kamu lakukan? Mendengar suara ini, kulit siswa Blue Sun Sin Academy segera berubah menjadi menarik, dan buru-buru berpisah. Seorang pria berusia 60 tahun datang berjalan dari belakang mereka, juga mengenakan pakaian guru roh putih bulan, hanya sulamannya yang berwarna emas. Flander selalu menyingkir sebagai pengamat bermata dingin, tetapi saat melihat orang ini dia tidak bisa menahan ekspresi di matanya agar tidak berdenyut. Ma Hongjun bersiul, oh, pemilik anjing putih kecil itu datang. Cepat bawa anjing-anjingmu ini. Mereka berisik ketika ditinggalkan di sini. Tidak baik jika mereka kencing di tempat umum. Berlawanan dengan harapan kelompok Akademi Shrek, lelaki tua itu hanya mengalihkan pandangannya ke Ma Hongjun tanpa bergejolak, tetapi sebaliknya berteriak dengan suara yang dalam, pergi. Selesai berbicara, dia berbalik dan menuju ke sisi lain dari rest area. Semua siswa Akademi Sinar Matahari Biru saling memandang, tetapi tidak ada yang berani mengatakan apapun dan mereka dengan patuh mengikutinya. Fatih tertawa terbahak-bahak, berkata, pemiliknya pasti cukup berbeda, sangat patuh. Baik, Fatih. Flander memelototi Ma Hongjun, yang terakhir menutup mulutnya, tetapi ada cahaya yang agak tidak berdamai di matanya. Alis Flander berkerut, mengatakan, saya tidak menyangka orang tua itu benar-benar pergi ke Akademi Sinar Matahari Biru. Tampaknya kualitas siswa Akademi Sinar Matahari Biru dalam kompetisi ini seharusnya cukup bagus, barusan adalah sebuah akting. Ma Hongjun adalah yang paling dekat dengan Flander dan buru-buru bertanya, Guru, siapa lelaki tua itu barusan? Anda mengenalnya? Flander mengangguk, orang tua itu bernama Xinian, rohnya sangat tidak biasa. Ini adalah sejenis roh tidak berwujud khusus, yang mampu menyebabkan semua jenis ilusi, kehilangan orang di dalamnya. Kekuatannya saat ini seharusnya cukup untuk melumpuhkan dan membunuh orang-orang di dalamnya, ilusi. Kami menyebut rohnya mimpi kejam. Orang tua ini sangat jahat, jangan hanya melihat permukaannya yang tenang dan terkumpul, sebenarnya sudut matanya yang akan memberitahu. Kalian semua harus sedikit berhati-hati untukku. Ketika saya mengenalnya, kekuatan rohnya lebih dari 60 peringkat, sekarang mungkin telah mencapai lebih dari 70. Ilusi. Apakah masih ada semangat seperti itu? 7 iblis Shrek mau tidak mau menjadi waspada, dalam pikiran mereka merenungkan bagaimana hal itu bisa bertahan, tetapi sebagian besar mereka bingung. Flander berkata, rohnya sangat sulit untuk dihadapi, bahkan Spirit Masters yang lebih kuat darinya tidak akan mau melawannya. Baiklah, upacara pembukaan akan segera dimulai, bersiaplah untuk masuk. Mubai, Tang San, keduanya Anda memimpin semua orang di dalam. Saya akan pergi dulu untuk melihat penampilan heroik Anda dari tribun. Sebelum ada yang sempat protes, dekan ini sudah berdiri dan menghilang dalam sekejap mata. Benar saja, fungsionaris turnamen segera memasuki area istirahat, mengatur semua akademi yang sekarang hadir untuk memasuki arena. Membuat tim Akademi Shrek agak kesal adalah bahwa fungsionaris itu tampaknya mengabaikan keberadaan mereka. Satu demi satu tim lain dikirim ke arena, tetapi mereka sendiri dilupakan. Hanya akhirnya, ketika mereka adalah satu-satunya tim yang tersisa di rest area, seorang pejabat berjalan mendekat, membawa mereka ke lorong menuju arena. Jika bukan karena Tang San dan Dai Mubai yang menekannya, api yang tersedak kembali di perut Fatih pasti sudah memiliki tanda-tanda akan meletus. Meskipun mereka terakhir memasuki arena, begitu mereka tiba, mereka masih terkejut dengan semua yang mereka lihat. Di sekitar ruang terbuka yang sangat luas, tak terhitung banyaknya penonton yang berteriak dan bersorak. Tepat di depan di tengah adalah platform dengan latar belakang emas, dan di belakang platform adalah kursi VIP yang telah direnovasi. Diameter ruang luas melebihi 150 meter, dan di tengah akademi yang sudah masuk diatur dalam formasi yang rapi. Setiap akademi yang masuk diperkenalkan oleh pembawa acara di peron. Yang terakhir masuk adalah tim Shrek Academy. Shrek Academy, awalnya Blue Tyrant Academy,
berubah nama menjadi Shrek 1 tahun yang lalu. Lihat, dalam pakaian eksotis yang berbeda, semuanya 11 siswa yang bersaing. Slogan pendaftaran mereka adalah, juara yang tak tertandingi. Sungguh slogan yang sangat ekspresif, saya berharap mereka dapat membuat tampilan yang luar biasa. Mendengar kata-kata ofisial, para penonton di tribun tertawa terbahak-bahak, meneriakkan seruan yang naik dan turun secara berurutan. F.U.C.K. Aku tidak tahan. Saat Dai Mubai berjalan ke depan, dia mengepalkan tinjunya, dan Tang San yang berjalan di belakangnya dapat dengan jelas merasakan bagaimana otot-otot Dai Mubai menegang, akan meledak setiap saat. Bos, sabar. Tunggu sampai pertandingan. Kami akan membungkam mereka dengan kekuatan. Tang San menepuk bahu Dai Mubai. Dai Mubai menoleh untuk melirik Tang San, dan dengan napas dalam-dalam dia berhasil menenangkan diri. Jika saja dia mungkin sudah meletus, tetapi dia tahu bahwa sebagai kapten tim, jika dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri, bagaimana dia bisa memimpin tim? Akhirnya semua tim sudah memasuki arena, kelompok Shrek Academy berdiri paling belakang. Tang San tidak memperhatikan ejekan itu, dan terus-menerus mengamati sekeliling mereka. Arena roh hebat ini tidak diragukan lagi adalah yang terbesar yang pernah dia lihat. Stand yang cukup untuk menampung 80.000 penonton, didukung dengan dekorasi perak. Meskipun saat itu pagi, iluminasi alat sulap yang ditangguhkan secara khusus tidak hanya tampak mewah, tetapi juga memberikan perasaan ruang yang luas. Saat tatapannya jatuh pada platform VIP, dia tiba-tiba melihat beberapa kenalan. Salah satunya adalah orang yang awalnya mengusir mereka dari Akademi Kekaisaran Surga Dou, Pangeran Suesing, dan juga 3 anggota Komite Akademi Kekaisaran Surga Dou. Mereka semua duduk di baris kedua kursi VIP, dan di baris pertama hanya 3 orang. Pria di tengah mengenakan jubah emas dan merah, di kepalanya sebuah mahkota emas cemerlang, wajahnya seperti bulan tua, dan meskipun tampaknya sedikit lebih tua dari Pangeran Suesing, mereka masih mirip satu sama lain. Bedanya, sikap pria ini jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan Pangeran Suesing. Meskipun tampak agak tua, duduk di sana dengan tegak, dia membuat orang merasa menjadi pusat. Seolah-olah segala sesuatu di sekitarnya berpusat padanya. Tanpa perlu bertanya, Tang San bisa menebak identitas pria ini. Bahkan jika Pangeran Suesing duduk di baris kedua, maka identitas pria di baris pertama ini sudah jelas, selain Kaisar Heaven Dou Empire, siapa yang bisa duduk di kursi ini. Duduk di sebelah kirinya adalah seorang lelaki tua yang bahkan lebih tua darinya. Mengenakan jubah merah seluruhnya, mengenakan topi platinum pentagonal, kedua matanya kecil seolah-olah dia sedang tidur, dengan bahu ramping dan tubuh ramping seperti lembing. Orang di sebelah kanan Kaisar, Tang San tidak hanya akrab, tetapi juga tahu betul. Ayah Ning Rongrong, guru sekolah 7 harta karun, Ning Fengzi. Hari ini Ning Fengzi mengenakan jubah putih, di kepalanya terdapat 7 harta karun ungu dan topi emas. Sebagai kepala sekolah dari salah satu dari 3 sekte teratas dari 7 sekolah besar, dia sangat berhak untuk duduk di sini. Adapun pria berjubah merah di sisi lain, dari topi platinum pentagonal, Tang San dapat menentukan bahwa ini adalah Uskup Platinum Spirit Hall. Penguasa tertinggi Spirit Hall tidak diragukan lagi adalah Paus tertinggi, dan di bawah Paus tertinggi ada 4 Uskup Agung, identitas mereka dilambangkan dengan topi platina pentagonal. Orang ini tidak diragukan lagi salah satu Uskup Platinum. Mampu memenuhi syarat sebagai Uskup Platinum, orang ini harus menjadi Master Aula Kuil Roh Kota Surga Dou. Pada saat ini, Ning Fengzi tampaknya merasakan Tang San menatapnya. Tatapan berkeliaran, dia baru saja bertemu dengan mata Tang San, tersenyum tipis padanya dan sedikit mengangguk.